Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Estuada Bahana dengan NIM 23/2018-0048 kelas 7B di semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani SE MMAK, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Asy'ariyah. Latar belakang penelitian. Laba yang stabil mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut kuat dan stabil. Itu menurut Fatimah 2019. Kemudian, perataan laba juga mampu memperbaiki sebuah citra perusahaan dan meningkatkan relasi-relasi usaha. Menurut Kinasi 2021. Kemudian menurut Amin 2021, persaingan dalam lingkungan bisnis akan memicu manajemen perusahaan untuk menunjukkan kapabilitas terbaik dari perusahaan tersebut karena kinerja perusahaan akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan dan akan berdampak juga pada investor untuk menanamkan atau menarik investasinya dari perusahaan tersebut. Kemudian fenomena menarik. Rahel 2020. Laba bersih pada beberapa perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung stabil tiap tahunnya dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Kondisi ini menggambarkan adanya indikasi perusahaan sektor pertanian melakukan praktik perataan laba. Rumusan masalah. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan pertanian di BI periode 2018 sampai dengan 2020. Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan sektor pertanian di BI periode 2018 ke 2020. Yang terakhir, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan sektor pertanian di BI periode 2018 sampai dengan 2020. Kemudian tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perataan laba pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Kemudian manfaat praktis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi universitas untuk menambah bacaan di perpustakaan dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Kajian teori perataan laba. Menurut Fatimah 2019, perataan laba adalah upaya sengaja untuk meminimalkan fluktuasi tingkat laba yang dianggap normal oleh perusahaan. Laba yang stabil dari tahun ke tahun sangat disukai oleh manajemen dan investor. Karena laba yang stabil mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut kuat dan stabil. Kedua, profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode waktu tertentu. Pada umumnya, nilai profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Oleh karena hal tersebut, keterkaitan antara profitabilitas dengan praktik perataan laba adalah ketika profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu, menurut Mautama dan Astika 2020. Kemudian leverage menurut Kashmir SEMM dan Jakfar SEMM pada tahun 2013, leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio leverage dapat diukur dengan rumus debt to asset ratio atau DAR, di mana semakin tinggi DAR, maka kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya juga akan semakin meningkat. Dan terakhir, ukuran perusahaan. Menurut Subroto 2017, bahwa kelebihan dari perusahaan besar adalah memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dikatakan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, serta tidak mudah bangkrut. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa bagi para investor dapat
memberikan kepercayaan lebih kepada perusahaan yang lebih besar. Kerangka pemikiran. Variabel X1 profitabilitas, variabel X2 leverage, variabel X3 ukuran perusahaan terhadap variabel Y perataan laba. Hipotesis. Profitabilitas terhadap perataan laba. Pada penelitian ini, profitabilitas diproyeksikan dengan rumus return on asset atau ROA. Perusahaan dengan ROA yang rendah akan mendorong manajemen untuk melakukan income smoothing atau perataan laba agar laba yang dilaporkan menjadi stabil atau tidak mengalami penurunan yang signifikan. Maka dari itu hasilnya adalah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Kedua, leverage terhadap perataan laba. Pada penelitian ini, leverage diproyeksikan dengan rumus debt to asset ratio atau DAR. Semakin tinggi rasio DAR, maka akan semakin mengurangi kemampuan perusahaan dalam memperoleh tambahan pinjaman dari kreditur. Karena dikhawatirkan perusahaan tersebut tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Hasilnya adalah leverage berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Yang terakhir, ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Ukuran perusahaan juga sebagai kecenderungan manajer melakukan praktik perataan laba. Perusahaan berukuran sedang dan besar lebih memiliki tekanan yang kuat dari para stakeholder karena agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para investornya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Maka hasil dari itu adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba. Kemudian metode penelitian, variabel dan pengukuran. Variabel dependent, perataan laba atau income smoothing dapat diukur menggunakan indeks Excel dengan formula sebagai berikut. Kemudian variabel independent, profitabilitas. Dalam penelitian ini, tingkat profitabilitas perusahaan diukur dengan rasio return on asset atau ROA. ROA juga diperoleh dengan rumus sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Kemudian leverage. Dalam penelitian ini, untuk menghitung tingkat leverage perusahaan, peneliti menggunakan rumus debt to asset ratio atau DAR. DAR diperoleh dengan rumus sebagai berikut. DAR sama dengan total uang dibagi total aset. Kemudian yang terakhir, ukuran perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan logaritma natural atau LN dari total aset perusahaan. LN diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Ukuran perusahaan sama dengan total aset. Kemudian populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan merupakan seluruh perusahaan yang mendaftarkan dokumen dan laporan keuangannya ke dalam Indonesian Securities atau IDX sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2020. Kemudian dipilih sampel sebanyak 15 perusahaan subsektor pertanian di BI. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.